Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ini PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik. Apakah sudah hadir semua ini? Siap, Pak Guru, sudah hadir. Oke, baiklah. Sudah, Pak. Baik, untuk lebih barokah pelajaran kita hari ini, silakan Imaduddin untuk memimpin doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita meminta dilancarkan pelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, baik, langsung saja. Sebelum kita mulai ini, kemarin sudah saya kirimkan video pembelajaran tentang ini ya, fungsi komposisi. Apakah sudah dilihat adik-adik mahasiswa? Siap, sudah dilihat, Pak Guru. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang fungsi komposisi. Nah, kira-kira dari dua kata ini ya, fungsi dan komposisi. Kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran siswa-siswa sekalian ya, dari kata fungsi dan komposisi? Saya ingin dengar dari satu orang ya. Dari kata fungsi dan komposisi ini, dari dua kata ini, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran anak-anak? Silakan Ibu Hajrah. Tidak ada ya? Tidak ada yang bisa ini? Kalau dalam pikiran saya adalah fungsi ataupun komposisi itu kegunaan. Baik, itu dari Imaduddin ya, betul sekali bahwa fungsi itu adalah kegunaan. Kemudian untuk komposisi ini, ya misalnya biasa kita lihat di bahan-bahan makanan, artinya komposisi ini adalah perpaduan dari lebih dari satu bahan. Nah, artinya fungsi komposisi di sini adalah perpaduan dari lebih dari satu fungsi. Nah, misalnya ada fungsi fx, misalnya fungsi fx yang memetakan himpunan A ke B. Kemudian ada fungsi gx, misalnya yang memetakan fungsi himpunan B ke himpunan C. Nah, artinya fungsi komposisi ini adalah dijadikan satu. Artinya dua fungsi tadi itu kita jadikan satu. Nah, misalnya nih, kita punya padi misalnya, kita punya padi. Nah, kemudian kita memproses dia misalnya jadi beras. Nah, kemudian kita proses lagi jadi nasi. Nah, di situ kan ada dua proses. Ada proses dari padi ke beras, kemudian dari beras ke nasi. Nah, sehingga di komposisi dia dijadikan satu proses. Nah, itulah contoh sederhananya mengenai fungsi komposisi ini. Kemudian, bagaimana fungsi komposisi itu di dalam
matematika misalnya. Nah, kita berangkat dari definisinya. Apakah bisa dilihat anak-anak di layarnya? Saya nggak ya? bisa melihat itu, Pak Guru. Saya nggak bisa melihat, Pak Guru. Ini sudah saya share ini Saya. di layarnya. Apakah yang lain sudah bisa Ya, lihat? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya oke. Nah, misalnya di sini diberikan fungsi f misalnya yang memetakan himpunan R ke R. Nah, kemudian fungsi f ini dirumuskan dengan fx di mana fx ini sama dengan x ditambah 1. Kemudian ada fungsi g dirumuskan dengan gx sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian untuk x sama dengan 1 misalnya, nah kita substitusi 1 ini ke sini, ke fungsi fx ini. Nah, sehingga menghasilkan 1 ditambah 1. Kemudian untuk x sama dengan 2, nah kita substitusi dia ke sini, 2 ini ke x ini. Akhirnya menghasilkan ini, 2 ditambah 1, sama dengan 3. Kemudian apabila kita ganti x ini dengan t, itu jadi dia ft. Di sini jadi ft. Kemudian jadi t tambah 1. Di sini sama dengan t tambah 1 ya. Ya sama dengan ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ganti x ini dengan gx? Dengan gx. Nah, sama saja ya, sama saja. Berarti x ini kita ganti dengan gx. Nah, jadi f gx. Kemudian x yang ini kita ganti dengan gx juga. Nah, sehingga di sini gx ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kenapa x kuadrat? Karena gx tadi itu ini ya sama dengan x kuadrat. Sehingga gx yang ini tadi itu diganti sama nih x kuadrat. Nah, jadi intinya fungsi komposisi itu ketika ada dua fungsi itu dijadikan satu. Dijadikan satu proses. Paham. Nah, kemudian selanjutnya, misal diberikan fungsi f ya seperti tadi ya, seperti yang saya katakan tadi memetakan himpunan A ke B. Nah, ini himpunan A, di mana anggotanya di sini ada A kecil. Kemudian di sini ada fungsi f, fungsi fx yang memetakan himpunan A ini ke himpunan B ini. Ini fungsi fx. Kemudian ada fungsi gx yang memetakan himpunan B ini ke himpunan C ini. Nah, maaf saya kehilangan sinyal. Sinyalnya jelek, Pak Guru. Udah nih, udah bisa dilihat nih. Ya, sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi gx. Ada fungsi gx, dia memetakan himpunan B ini ya di mana anggotanya ada B kecil ke himpunan C di mana ada anggotanya C kecil ini. Nah, kemudian dari ini, dari dua macam fungsi ini kita jadikan satu. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ini dibacanya G bundaran fx. Nah, di mana fungsi A ini kita substitusikan ke fx ini dulu. Ke fx ini dulu, kemudian fx ini ketika hasil A ini sudah masukkan ke sini, kemudian fx ini kita taruh ke gx ini. Jadi ada dua kali proses di sini. Iya. Lanjut. Nah, di sini penjelasannya. Nah, fungsi fgx ditulis f bundaran gx. Nah, dibaca f bundaran gx. Artinya gx tadi itu dimasukkan ke fx. Nah, misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Dengan FA, ya setelah kita masukkan
nilai A kecil tadi ke fungsi F ini hasilnya sama dengan B. Dan fungsi G memetakan himpunan B ke C dengan GB sama dengan C. Komposisi fungsi F dan G ditulis F bundaran G adalah suatu fungsi yang ditentukan dengan aturan berikut. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi itu, G bundaran FA itu artinya A ini dimasukkan dulu ke F ini, sehingga menghasilkan FA. Kemudian FA tadi kita masukkan lagi ke fungsi G ini, sehingga menghasilkan ini, G FA ini. Nah, ini sudah ada ringkasannya. Pertama, komposisi F bundaran G itu berarti pemetaan pertama. Nah, pemetaan pertama fungsi G. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, X itu kita masukkan dulu ke G, pemetaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan kedua, yaitu dia itu masuk lagi ke F ini. Dipetakan lagi. Kemudian yang kedua, komposisi G bundaran F, berarti pemetaan pertama itu dilakukan oleh fungsi F ini. Fungsi F, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemetaan kedua fungsi G. Halo? Apakah masih bisa dengar saya ini? Halo? Pak. Ya, halo Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini, syarat agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan. Nah, ada syaratnya ketika kita ingin mengkomposisikan dua fungsi. Adalah apabila rank fungsi G, rank ini kan daerah hasil dari fungsi G ini, merupakan himpunan dari domain F atau rank G itu merupakan himpunan bagian dari daerah asal F ini. Nah, apakah sudah bisa dipahami ini? Sedikit Pak Guru. Sedikit ya. Oke, untuk kalau sedikit, untuk memperbanyak pemahamannya sudah saya kirimkan itu ya LKS di Google Classroom ya. Silakan dibuka. Saya tunggu 5 menit sebelum selesai ya. Silakan dipahami LKS-nya, silakan dikerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya silakan sekarang. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Suara Pak Guru kurang jelas nih, suara Pak Guru. Kurang jelas ya? Halo? Kurang jelas Pak Guru tadi. Ini sudah jelas? Ya, sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan ini? Imadudin, ada yang ingin ditanyakan, Imadudin? Coba tanya ke yang lain dulu Pak Guru. Oh, Vidyatul Jana, ada yang ingin ditanyakan nih, Vidya. Halo. Enggak ada, Pak. Udah kabur Vidya ini. Hajrah. Ya, Pak. Kayaknya tidur Hajrah ini. Jufrin. Halo Jufrin. Udah pergi bagang Jufrin ini. Yuhilarti. Tidak ada yang mau dipertanyakan, Pak. Duh, diam-diam saja kamu ini, Yuhilarti. Siapa lagi ini sertanya ini?
Baik, kalau sudah tidak ada yang tanyakan ya, silakan kerjakan LKS-nya. Nanti saya koreksi. Kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita malam ini, pagi ini. Siap, Pak. Lebih dan kurang Berarti- saya ya apa Imadudin? Berarti mengerjakan LKS-nya besok, Pak Guru ya. Sekarang Imadudin. Masih ada sisa waktu, silakan kalian kerjakan LKS-nya ya, nanti kirim saja lewat itu ya, lewat Google Classroom ya. Nggak kedengaran suara tuh, Pak. Apakah masih tidak kedengaran ini? Halo? Halo? Jaringan Pak terganggu. Oh, jaringan saya. Oke. Sudah jelas ini, kalau gitu kita akhiri saja ya pertemuan kita pagi hari ini.